pemerintah yang sudah bikin aplikasi, program dan lain-lain. Itu banyak masyarakat kita yang tidak tahu. Sehingga kadang-kadang itu apa? Kadang-kadang ya masyarakat terus aku tuh kemana ya? Iya, Aku, itu. nah itu kan itulah. Itu berarti apa? Menunjukkan bahwa pemerintah itu masih kurang di dalam hal ini. Iya. Perlu untuk ditingkatkan kembali sosialisasi sehingga masyarakat itu tahu. Gitu. Istilahnya itu pelayanan itu harus semakin dekat dengan masyarakat. Oke. Tapi substansinya itu adalah satu. Bagaimanakah kita mampu untuk melayani masyarakat itu cepat, mudah, kan gitu ya. Cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit, kan gitu kan itu. Nah, yang saya sangat-sangat saya harapkan kepada Pemprov Jatim, apabila membuat sebuah program, itu jangan hanya berdasarkan itu kepada asumsi kita semata. Oke. Nah, sebenarnya apa? Sebenarnya DPR ini itu sangat-sangat tahu. Karena DPR itu kan tersebar dari beberapa dapil tersebut. Sehingga di sini sinergitas eksekutif legislatif dalam merencanakan sebuah program ini penting. Penting. Jangan saling meninggalkan. Karena kita tidak akan mungkin mampu membuat sebuah kebijakan yang tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan masalah yang luar biasa kepada masyarakat apabila kita nggak tahu permasalahan masyarakat itu. Assalamualaikum dulur-dulur Jatim, kita kembali dalam Jatim Channel podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan luar biasanya saya kali ini sudah bersama dengan Dr. Haji Ahmad Iwan Zunaih LCMM MPDI. Beliau ini merupakan seorang tokoh agama di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Bukan hanya itu, karena beliau ini juga anggota Komisi A DPRD Jawa Timur fraksi Partai Nasdem, yang mana beliau ada di Dapil Jatim 13 Kabupaten Gresik dan juga Kabupaten Lamongan. Ini saya sudah bersama dengan Bapak Iwan Zunaih, atau biasanya akrab disapa Gus Iwan begitu ya. Gus Iwan, Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Mbak Tania. Alhamdulillah sehat. Nah, Gus Iwan seperti yang saya sampaikan tadi, Gus Iwan ini pemirsa bukan hanya seorang politisi begitu ya, tapi justru mengawali karirnya sebagai pengasuh pondok pesantren begitu ya. Apakah tidak sulit mengatur waktunya antara di pondok pesantren juga politik saat ini, Gus? Ya sebenarnya kalau dikatakan sulit ya tidak juga sih. Ya mungkin awal-awalnya aja karena itu adaptasi itu harus itu. Tapi setelah adaptasi ya insya Allah sampai sekarang saya tidak merasakan kesulitan apapun. Kalau hanya untuk sekedar membagi waktu aja. Nah ya. Gus Iwan, sebenarnya alasannya kenapa sih? Ini kan kalau misalnya ngurus pondok pesantren pasti banyak lah ya yang diurus. Tapi kenapa memilih juga untuk masuk di dunia politik, apalagi menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Gus Iwan? Jadi ada satu hal Mbak, yang Mbak Tania. Jadi saya merasa bahwa memang kita semuanya itu punya kewajiban untuk bagaimanakah menciptakan diri kita masing-masing itu agar berkhidmah dan berkiprah serta bermanfaat. Itu awalnya memang. Jadi awalnya kenapa saya harus terjun ke politik? Karena di dalam politik ini itu sangat berbeda sekali di saat kita di pesantren. Apapun yang kita lakukan di pesantren, mungkin sekup daripada kemaslahatan itu mungkin hanya terbatas pada area-area tertentu atau masyarakat tertentu. Tapi tidak dengan DPR atau pemerintahan. Karena ya mohon maaf, saya masih teringat dengan apa yang disampaikan oleh guru saya ya. Ada yang mengatakan satu saja kita mampu dan bisa menciptakan sebuah aturan atau perda. Gitu. Dan itu benar-benar memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan kepada banyak orang. Itu nanti banyak akan dirasakan oleh orang yang semakin luas. Gitu. Jadi contoh kalau seandainya kita di DPR provinsi kok bisa menciptakan sebuah perda satu pasal aja dan itu manfaat, itu akan dirasakan manfaatnya itu seprovinsi ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, semakin luas kemaslahatan kita yang bisa kita berikan kepada masyarakat, tentunya ya itu semakin baik juga untuk kita gitu. Itu sebenarnya yang mendasari seperti itu. Jadi khidmah yang lebih luas, khidmah yang lebih lebih banyak bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Gitu. Nah Gus Iwan, sebelum kita masuk ke temanya juga ya, kalau membahas kemaslahatan begitu ya, apakah kemudian yang mendasari Gus Iwan ikut serta menjadi anggota DPRD adalah banyak masalah yang Gus Iwan temukan di daerahnya Gus Iwan begitu? Sebenarnya tidak Mbak. Saya itu mungkin kalau boleh dikatakan itu apa ya?
saya itu menjadi korban politik ya. Kenapa? Gimana tuh, Gus? Karena tidak ada niatan sebenarnya. Awal itu nggak ada niatan. Jadi waktu itu sekitar tahun 2014, sebelum tahun 2014 itu fokus kegiatan keseharian saya itu paling pekerjaan, pesantren, kampus gitu aja. Lah pada saat itu saya ingin sekali, artinya saya kepengen melebarkan daripada pertemanan dan persaudaraan, sehingga saya harus istilahnya itu sedikit melangkah kepada dunia di luar dunia saya sehari-hari. Lah di situ saya temukan politik, coba saya ke politik gitu, politik. Akhirnya waktu itu coba kita berkenalan dengan banyak politisi, kemudian dengan adanya keakraban itu kita banyak sekali yang ngajak, ayo masuk ke partai ini, ayo masuk ke partai itu dan lain sebagainya. Akhirnya waktu itu ada teman dari Nasdem itu mengajak untuk masuk ke Nasdem. Akhirnya ya monggo wis bismillah gitu kan. Jadi pilihan waktu itu jatuhnya kepada Nasdem gitu, masuk udah. Lah setelah masuk itu saya didaulat untuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem di Kabupaten Gresik waktu itu. Pas momennya saat itu adalah 2019 ini. 2019 itu waktu itu saya didaulat untuk menjadi menjadi ketua Dewan Pertimbangan, yang mana di antara tugas Dewan Pertimbangan itu adalah untuk mencari calon legislatif. Akhirnya kita cari ke sana kemari, kok tidak ada yang istilahnya pas waktu itu. Masih ada, harus cari orang lagi tambahan lah supaya nanti harapan kita Nasdem mendapatkan 1 kursi gitu. Lah setelah sudah dapat semuanya itu, kita hitung-hitung, kita kalkulasi masih kurang gitu. Ini harus ada tambahan suara lagi waktu itu seperti itu. Nah ternyata di saat kondisi seperti itu DPP Nasdem menurunkan sebuah surat. Kalau memang masih kurang, instruksinya adalah ya Dewan Pertimbangan harus maju. Gitu. Jadi terpaksa waktu itu. Akhirnya dipilihlah Gus Iwan untuk. Akhirnya saya waktu itu ikut running di calon legislatif. Saya ditaruh di nomor urutan 1 waktu itu. Ya takdir Allah. Ternyata ya jadi dari 2019 sampai 2024, alhamdulillah sekarang 2024 sampai 2019. Ya minta doanya, mudah-mudahan ya saya selalu diberikan keamanahan. Kalaupun kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan, saya harap ya semuanya saja untuk bisa memberikan ingatan kepada saya, karena tidak ada manusia yang sempurna dalam hal apapun. Gitu. Nah, Gus Iwan, kalau misalnya kita membahas seputar apa yang menjadi tanggung jawab Gus Iwan gitu ya. Kalau misalnya sekarang kan sudah lingkupnya adalah Provinsi Jawa Timur, tapi sebelumnya adalah di Pondok Pesantren Sunan Derajat begitu ya. Yang saya tahu di Sunan Derajat itu juga santrinya ribuan ya Gus. Kalau sekarang berapa? Santri mungkin kurang lebih sekitar 7.000. Oh, 7.000. Kalau seandainya ditambah dengan santri jamaah pengajian, terus kemudian yang tidak mungkin ya kisarannya sekitar 12 sampai 14.000 untuk semuanya itu. Oh luar biasa, ini cukup banyak ya, bukan cukup lagi, ini banyak sekali ya. Nah ini kan awalnya sudah ngurusin orang banyak, terus sekarang lebih banyak lagi. Ada perbedaan signifikan yang dirasakan oleh Gus Iwan sendiri? Tentunya ada Mbak. Gimana Jadi itu? karakter pesantren dengan karakter politik tentunya sangat berbeda. Oh berbeda. Kalau saya mulai dari pesantren dulu, gimana selama ini Gus Iwan kalau di pesantren itu Mbak, ada satu karakteristik itu di sana itu kan ketakdiman dan ketawaduan. Itu kadang-kadang masih ada. Artinya itu sangat kental banget ya. Artinya kalaupun seandainya umpamanya kita salah, orang memberitahu kita tentang kesalahan kita, mungkin dengan cara-cara yang agak lunak, dengan halus gitu kan, dengan pembinaan, dengan bimbingan dan lain-lain. Tapi kalau di politik enggak. Kalau politik itu kalau seandainya sudah nggak cocok, tas gitu kan, itu perbedaannya antara lain. Jadi karakter lingkungannya juga seperti itu. Artinya ya ada sedikit perbedaan yang sangat mencolok di situ. Jadi kalau seandainya kita umpamanya kok memiliki satu keinginan untuk bukan memprotes tapi mengkritik, mengkritik apa, kalau di politik kan biasa itu. Dengan terus terang walaupun apakah itu nyakiti hati orang lain maupun enggak, itu dunia politik seperti itu. Tapi kalau di pesantren enggak, itu sangat berbeda banget. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kalau di pesantren
orang mungkin tujuannya cuma satu, nggih. Banyak tujuan satu, bagaimana membangun sebuah lingkungan pesantren itu ya seperti A, B, C gitu aja, cuman nggak terlalu banyak. Karena apa, keinginannya satu semuanya. Jadi arahnya juga satu gitu. Tapi kalau politik enggak. Politik itu kalau seandainya di DPRD provinsi 120 anggota, itu ya masing-masing ya punya keinginan dan punya pikiran yang berbeda-beda pula, nggih. Nah, seperti itu, karena penyatuan dalam artian beberapa pemikiran itu sangat berbeda antara di pesantren dengan yang ada di politik ini. Gitu. Kalau dari pribadinya Gus Iwan sendiri setelah beberapa tahun belakang ini masuk dalam dunia politik begitu ya, ada perbedaan signifikan dari kesehariannya Gus Iwan ataukah jauh lebih pusing ngurusin orang banyak ini? Kalau pusing pasti Mbak, iya pasti. Jadi ada satu dan ini mungkin ya sudah menjadi rahasia umum ya. Seorang anggota dewan itu menurut pemahaman mayoritas masyarakat itu adalah dewa penolong gitu. Okay. Artinya atau kalau tidak dikatakan sebagai dewa penolong itu ya mungkin dikatakan ya ini sebagai kewajiban kamu karena kamu sudah saya pilih, maka apa? Maka seluruh kebutuhan yang saya minta itu ya tolong dipenuhin gitu. Itu antara lain. Jadi masyarakat saat ini itu melihat seorang anggota dewan itu karena sudah merasa dipilih dan seorang wakilnya gitu kan, wakilnya. Sehingga banyak sekali apapun keluhan dan kebutuhan masyarakat itu seakan-akan dalam tanda kutip itu ya harus dipenuhi oleh anggota dewan. Apakah itu kebutuhan secara komunal komunitasnya ataukah itu kebutuhan ya mohon maaf kadang-kadang pribadi per pribadi masyarakat pun itu banyak dituntutkan dia. Lah, cuman di sini walaupun dikatakan berat, oke lah berat ya. Apapun juga itu oke berat memang. Kita nggak bisa memungkiri itu. Tapi asik juga Mbak. Oke. Kenapa kita asik? Ya kalau kita bisa membantu ya alhamdulillah gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, kita semakin banyak teman, banyak saudara. Yang ketiga, ini adalah pembelajaran bagi hati kita. Bagaimana kita mengelola emosi kita karena menghadapi berbagai macam kita bagaimana mengelola cara berpikir yang solutif terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sendiri maupun yang dihadapi oleh masyarakat lah. Itu banyak sekali lah. Saya yakin Gus Iwan juga sudah sering untuk menghadapi keinginan banyak orang ya, yang artinya kita ada hubungannya dengan pelayanan publik. Mereka membutuhkan banyak hal, mulai di pesantren. Kalau di pesantren dulu seperti apa untuk melayani berbagai santri di situ? Mulai dari administrasinya, Gus, atau yang lainnya yang dibutuhkan begitu? Ya kalau di pesantren sih ya bukan dikatakan stagnan, bukan ya. Tetapi kan koridornya itu sudah jelas Mbak. Dan tidak meluas kemana-mana kan gitu kan. Contoh kalau seandainya umpamanya ada keluhan dari wali santri terkait masalah apa, kan wali santri bisa langsung datang kepada pengasuhnya atau datang kepada pengurusnya. Di situ ada bukan negosiasi, bukan, tetapi ya komunikasi dan diskusi gitu kan, sehingga langsung aja ada solusi yang bisa kita berikan. Tapi kalau dengan masyarakat luas seperti ini kan kadang-kadang itu kita ngomong A, nyampainya juga sampai Z tuh. Iya betul, misinformasinya juga kadang ada di situ begitu ya. Nah Gus, ini termasuk pembahasan kita kali ini adalah topiknya terkait reformasi pelayanan publik Komisi A Kawal Birokrasi yang melayani begitu ya. Kalau kita membahas tentang pelayanan publik, kita sebagai masyarakat saya juga ya, pengennya adalah efisien, cepat, dang mari dang wis gitu lah ya istilahnya. Kalau dari catatan Gus Iwan sendiri melihat sejauh ini pelayanan yang ada di Jawa Timur seperti apa Gus? Secara garis besar Mbak, untuk pelayanan publik itu di Jawa Timur saya rasa secara normatif sih ya sudah mulai baik lah ya, sudah baik. Tetapi ya kita nggak bisa menutup mata. Artinya itu apa? Nilai daripada kepuasan antara saya merasa puas dengan sampean merasa puas atau dari teman yang lain yang merasa puas, ini kan nilainya juga berbeda-beda gitu. Jadi ada yang istilahnya itu walaupun umpamanya harus umpamanya dari kantor satu kepada kantor yang kedua umpamanya, ada yang merasa oke, nyantai aja lah sambil jalan-jalan umpamanya, tapi belum tentu bagi yang lain kan ngoten. Jadi yang paling utama di sini itu adalah sebuah ikhtiar maksimal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk itu tadi. Reformasi istilahnya itu pelayanan publik itu. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan secara maksimal. Artinya terus-menerus dilakukan dan diupayakan oleh pemerintahan provinsi. Tapi ya tentunya kita nggak bisa menutup mata, ya masih banyak celah yang harus selalu diinovasikan, yang selalu dilakukan. Lah, makanya di sini kami yang ada di Komisi A itu selalu mendorong apa yang kita dorong pemerintah supaya transparan dan terbuka dengan masyarakat. Apapun nanti yang menjadi permasalahan masyarakat,
ayo masyarakat kita jembatani, masyarakat kita bukakan pintu. Karena tanpa evaluasi dari masyarakat, pelayanan publik tidak akan pernah bisa mencapai tujuan yang kita harapkan secara bersama-sama. Kalau dari pantauan Gus Iwan sendiri, yang artinya menjadi titik catatan ya, apa aja sih permasalahan layanan publik yang ada di Jawa Timur ini, Gus? Jadi layanan publik itu kan banyak hal, Mbak ya, banyak hal ya. Termasuk perizinan, termasuk istilahnya itu pelayanan administrasi kependudukan. Terus kemudian mungkin pendaftaran yang lain banyak lah. Dan saya rasa yang sangat kurang sekali, artinya yang perlu untuk bukan kurang ya, artinya ya perlu pemikiran kita bersama-sama. Ada beberapa kelemahan yang mungkin itu bisa menjadi bahan evaluasi kita secara bersama-sama. Kalau saya rangkumkan itu minimal paling tidak itu ada 3 lah. Apa aja itu, Gus? Jadi yang pertama itu terkait masalah infrastrukturnya, Mbak. Jadi pelayanan publik itu sering sekali kadang-kadang kita itu sebagai masyarakat itu nggak tahu saya harus mengadu kemana, gitu kan? Kalau seandainya ada masalah seperti ini, saya itu harus istilahnya itu minta petunjuk kepada siapa, minta pendamping kepada siapa lah. Seperti ini sebenarnya. Jadi tapi ini dirasakan dan akan dialami oleh semuanya provinsi yang ada kan gitu. Jadi di sini yang paling penting bagi saya, infrastruktur ini adalah infrastruktur untuk menciptakan pintu-pintu atau tempat-tempat di sana itu masyarakat itu merasa bisa untuk mencari jawaban pada permasalahannya. Itu yang kurang. Jadi jangan sampai istilahnya itu pemerintah itu, mohon maaf, pemerintah itu ini masyarakat, ini pemerintah. Masyarakat ingin mengadukan apa, umpamanya terkait masalah pelayanan yang kurang dan lain-lain. Lah terus saya itu mengadunya kemana itu anu. Sehingga nggak pernah terjadi adanya solusi gitu. Lah di sini itu penting sekali. Ini kenapa pemerintah harus berbuat seperti ini, harus membuka istilahnya itu kalau istilah gampangnya ya kios pengaduan lah di berbagai daerah sampai kepada pelosok-pelosok umpamanya itu. Karena saya teringat Mbak pelajaran apa yang ada di pesantren itu Di pesantren itu ada satu kaidah apa istilahnya itu usul fikih. Jadi usul fikih itu ada istilahnya tasarruful imam. Tasarruful imam birro'iyah manutun bil maslahah. Ini pelajaran dasar yang diajarkan di pesantren ini. Lah ternyata sekarang bisa juga saya aplikasikan ini selama saya menjadi anggota dewan. Jadi tasarruful imam, apapun yang dilakukan oleh imam atau pemimpin, birro'iyah terhadap masyarakatnya, terhadap bawahnya, itu satu kuncinya, manutun bil maslahah, itu harus sesuai dengan apa yang menjadi kemaslahatan untuk memenuhi kemaslahatan daripada masyarakat. Nah, jadi masyarakat harus kita penuhi, harus dipenuhi oleh pemerintah kan gitu kan. Nah, termasuk di antara yang paling utama itu adalah apa? Adalah masyarakat ini di saat memiliki sebuah apa istilahnya unek-unek maupun apa. Satu, masyarakat harus berani untuk menyampaikan. Yang nomor 2, masyarakat harus tahu di mana dia harus menyampaikan daripada unek-unek tersebut. Nah, disinilah sebenarnya itu kunci daripada pelayanan publik. Artinya itu. Gus, maaf, apakah kemudian harusnya ada pelayanan publik di semua tempat? Yang artinya bukan hanya terfokus di satu tempat setiap kabupaten kota ya, tapi apakah harusnya ada di tempat-tempat terpencil mungkin atau di masing-masing kecamatan, kelurahan justru, atau seperti itu, atau harusnya seperti apa? Nah, sebenarnya gini Mbak, artinya ya memang seharusnya itu intinya itu adalah seluruh elemen masyarakat dari mulai masyarakat yang paling pelosok istilahnya sampai itu bisa. Nah, itu aja. Artinya bisa untuk menyampaikan kalau seandainya itu bisa diciptakan dengan 2 hal. Satu mungkin tempat kan gitu kan. Tempat sampai kepada kecamatan umpamanya ada semacam kayak kios atau umpamanya tempat untuk pengaduan masyarakat itu, atau sekarang kan ada online istilahnya itu. Lah, itu berarti pemerintah juga harus membuat istilahnya itu ya program-program aplikasi yang bersifat itu pengaduan-pengaduan itulah. Ya, Gus, maaf. Ini kan sebelum kita jauh ke online begitu ya. Yang dirasakan masyarakat justru mereka nggak tahu harus gimana gitu. Karena saya temukan juga Gus, ini di Gresik ya, karena saya asli Gresik ini kebetulan ya.
orang itu mau bikin KK, ada anggota keluarga yang tambah gitu ya, mau nambahin di KK aja nggak tahu. Yang artinya informasi tersebut belum bisa diterima oleh masyarakat. Apakah dari pemerintah harusnya memberikan sosialisasi yang lebih gencar atau bagaimana yang harus dilakukan ini? Betul Mbak. Jadi sementara ini itu yang diantara yang mungkin menurut evaluasi dan pandangan saya itu sangat kurang sekali. Jadi masyarakat itu saat ini itu banyak tidak mengetahui. Kurang mengetahui tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk pemerintah itu sendiri, pemerintah yang sudah bikin aplikasi, program dan lain-lain. Itu banyak masyarakat kita yang tidak tahu. Sehingga kadang-kadang itu apa? Kadang-kadang ya masyarakat terus aku kemana ya? Nah, itu berarti apa? Menunjukkan bahwa pemerintah itu masih kurang di dalam hal. Perlu untuk ditingkatkan kembali sosialisasi sehingga masyarakat itu tahu. Gitu. Nah, sejauh ini dari pantauan Gus Iwan sendiri, apa sih upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk akhirnya benar-benar bisa membawa masyarakat ini tahu betul alurnya harus seperti apa gitu? Ya tentunya kalau provinsi Mbak ya, provinsi itu kan tidak punya area. Pemerintahan provinsi itu yang punya area itu kan kabupaten sama kota. Nah tentunya memang harus ada sinergi lah. Apa yang menjadi menjadi atau yang program yang dimiliki oleh Pemprov yaitu disosialisasikan kepada Pemkab maupun Pemkot gitu kan, supaya apa? Supaya disosialisasikan kepada masyarakat setempat gitu kan. Nah, di antara itu yang harus dilakukan juga artinya sinergitas dan selalu sinambung. Kalau orang Jawa bilang ayo terus sinambung kan ngaten kan. Karena apa? Karena dengan adanya sinambung ini nanti enak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain sinambung tersebut Mbak, sebenarnya kita sudah melakukan banyak hal. Contoh aja melalui diskon info. Dinas Komunikasi dan Informasi itu ada program itu yang namanya peningkatan literasi digital. Nah, termasuk itu apa? Yang disosialisasikan di situ adalah digitalisasi tentang pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemprov. Itu nanti mengundang, umpamanya kayak saya. Contohnya saya dapat undangan dari Diskominfo itu provinsi untuk melaksanakan semacam kayak pelatihan peningkatan literasi digital itu nanti hari Kamis insya Allah. Itu yang kita undang itu ojol, terus kemudian nelayan gitu kan. Jadi kita memang bidikan kita adalah ya masyarakat yang rentan, artinya yang dari pelosok, yang istilahnya itu kurang informasi dan lain-lain, itu nanti kita datangkan. Nah di situ nanti kita kasih istilahnya itu pelatihan informasi-informasi. Termasuk juga di situ adalah sosialisasi tentang pelayanan publik yang bersifat digital, yang belum diketahui oleh masyarakat itu supaya masyarakat tahu gitu. Nah, Gus, kalau misalnya bahas tentang pelayanan digital ini, di masing-masing kabupaten kota kan sudah ada mall pelayanan publik gitu ya. Kalau di Lamongan dan Gresik seperti apa? Tapi sebelumnya boleh kita minum dulu. Terima kasih Mbak. Monggo. Mohon maaf nih. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau MPP, jadi mall pelayanan publik itu MPP itu Gresik, Lamongan, alhamdulillah Mbak. Dua-duanya ada itu. Bahkan untuk saat ini mall pelayanan publik yang ada di Lamongan itu sudah mulai dibidik di kecamatan. Cuman masih belum menyeluruh. Ada beberapa kecamatan yang sudah ada mall pelayanan publik itu. Gus, maaf, berarti artinya MPP yang ada di Kabupaten Lamongan ini sudah berjalan dengan baik begitu? Ya kalau dikatakan dengan baik ya perlu tetaplah kita inovasi terus agar lebih baik lagi, gitu. Artinya sudah berjalan, jadi di Gresik juga seperti itu. Akhirnya mau bikin di masing-masing kecamatan begitu ya? Rencana pemerintah seperti itu, termasuk di Gresik juga seperti itu. Jadi nanti itu istilahnya itu pelayanan itu harus semakin dekat dengan masyarakat. Terus pusat informasi atau pusat pengaduan itu nanti akan semakin dekat dengan masyarakat. Itu adalah tujuannya, itu adalah harapannya seperti itu dan itu sudah diupayakan Mbak. Banyak sekali inovasi pelayanan publik yang bersifat digital itu yang dilakukan oleh Gresik sama Lamongan sudah banyak. Berarti artinya ketika MPP ini sudah berjalan dengan baik begitu, tidak ada lagi istilah mau urus sesuatu dilempar-lempar gitu ya Gus. Itu jangan sampai. Itu yang menyakitkan masyarakat Mbak. Dilempar-lempar terus kemudian wirawiri ini itu. Kadang ngurus BPJS aja harus dari ke sini kemudian ke situ. Apa yang bisa Gus Iwan sendiri pastikan kalau itu tidak akan ada terjadi ketika MPP ini sudah berjalan dengan baik? Kalau seandainya itu MPP itu infrastruktur, kemudian sudah istilahnya itu kehadirannya itu bisa sampai kepada masyarakat yang paling bawah, ini insya Allah bisa Mbak. Artinya satu infrastruktur itu apa? Memang programnya itu gitu loh.
namanya memang siap betul. Karena yang sering terjadi ya mohon maaf. Kadang-kadang kita itu kalau umpamanya mau upload data aja, persyaratan umpamanya ngurus apa gitu kan, upload data kadang-kadang hang, kadang-kadang buffering gitu, muter aja kan gitulah. Sering terjadi seperti itu. Itu artinya apa? Infrastrukturnya. Itu kalau seandainya kita Uber karena apa? Iya ini karena ada serangan hack dan lain-lain istilahnya seperti itu. Jadi memang untuk infrastruktur ini memang sesuatu yang sangat vital sekali. Sangat vital sekali yang harus istilah diopeni, yang harus selalu diperhatikan oleh pemerintah itu. Jadi yang pertama itu infrastruktur ngopeninnya bagaimana? Yang pertama itu adalah menjaga jangan sampai itu terjadi error. Apakah karena ini yang dalam lingkup digital berarti digital, ya? Yang kedua itu adalah yaitu tadi. Jadi digital itu kan selalu progresif kan gitu kan, itu juga Lah, kemudian yang yang harus dijadikan itu perhatian utama pada pemerintah ya terhadap itu. Terus yang kedua ini itu harus semakin dekat dengan masyarakat. Jangan sampai MPP itu hanya ada di kabupaten. Kalau umpamanya kayak di Gresik, ada di Gresik kota. Terus permasalahannya itu umpamanya ada di Benjeng atau di mana? Betul. Umpamanya itu kan harus ke sana juga sama aja itu. Riwa-riwi tadi itu kan, riwa-riwi. Belum tentu ke sana juga nanti berkasnya cukup. Kalau seandainya nggak cukup nanti balik lagi kan gitu kan. Lah, itu harus ditekatkan. MPP itu harus di breakdown itu sampai kepada tingkatan masyarakat yang paling bawah, minimal paling tidak itu satu kecamatan. Itu nanti biar bisa mempermudah. Nah, Gus, sebenarnya MPP ini tuh bisa digunakan untuk apa saja sih? Bayar pajak juga kah atau semuanya bisa, Mbak. Perizinan juga, administrasi semuanya ya? Kayak di Gresik, MPP itu melayani kurang lebih sekitar berapa itu ya? Ada mungkin hampir 100 perizinan yang bisa, bukan hanya perizinan ya, pengurusan apapun di sana itu yang bisa diambil itu sampai 100 item. Di Lamongan juga seperti itu. Tapi ini balik lagi ya, masyarakat justru malah masih belum tahu gunanya MPP. Kadang padahal itu cuman masuk satu pintu bisa ngurus semuanya gitu ya, Gus. Betul. Jadi memang ya ini juga sebagai informasi juga kepada masyarakat bahwa pemerintah saat ini itu di masing-masing kabupaten kota itu sudah mungkin semuanya lah ya, mungkin hampir semuanya itu sudah memiliki MPP. Jadi MPP itu adalah mall pelayanan publik. Di sana itu satu pintu, kita ngurus apapun itu bisa kita lakukan di situ. Itu. Jadi kalaupun ada apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa. Tapi mohon maaf bahwa untuk saat ini memang belum semua kabupaten kota itu yang mampu membuat MPP sampai kepada tingkat kecamatan. Saat ini mayoritas dan rata-rata itu masih di tingkat kabupaten kota. Gus Iwan, berarti itu harusnya adalah nge-link antara satu kebutuhan dengan kebutuhan lainnya ya dalam satu pintu gitu. Itu sudah terjadi juga, khususnya di Dapil 13 dulu ya? Iya, sudah Mbak. Jadi memang arahnya semuanya ke sana dan yang di Gresik Lamongan itu sudah dicoba untuk seperti itu. Tapi ya namanya teknologi masih ada banyak kekurangan gitu. Nah, itu juga harus menjadi satu pertimbangan juga oleh pemerintah bahwa kita itu memang benar-benar harus fokus untuk hal tersebut karena itu memang benar-benar basic daripada kebutuhan masyarakat gitu kan. Lah, fokus kita itu apa yang harus kita kerjakan? Ya tentunya memang harus kita update terus. Terus karena ini online Mbak, itu juga ada bahayanya juga nanti kebocoran kebocoran data dan lain-lain. Tentunya pemerintah juga harus fokusnya di situ juga. Ya tentunya fokus itu sekali lagi ya bukan hanya sekedar dilihat, tapi ya anggaran dan lain-lain itu juga harus difokuskan di situ juga gitu. Kalau sambatan yang diterima Gus Iwan sendiri di Dapil 13 terkait dengan pelayanan publik ada nggak sih Gus? Ya banyak sih Mbak. Ada apa aja itu? Ya contohnya aja umpamanya kalau pelayanan publik yang sering terjadi di Lamongan maupun Gresik itu yaitu tadi, jadi ketidaktahuan dia itu harus kemana gitu kan. Itu berarti pemerintah harus benar-benar fokus untuk bagaimana sosialisasi gitu. Kemudian yang kedua, ada yang tahu gitu, informasi itu tahu. Tapi apa? Dia juga harus jauh untuk ke kabupaten gitu kan. Ya, karena apa? Karena sering sekali untuk dilakukan di online, ini sering istilahnya ngadat dan lain-lain gitu. Itu yang sering seperti itu. Kalau Gus Iwan sebagai anggota DPRD sendiri begitu ya Gus Iwan, pengennya birokrasi pelayanan publik itu seperti apa yang ada di Jawa Timur? Jadi kalau yang kita harapkan Mbak untuk pemerintahan kita dalam rangka untuk bagaimana memperbaiki kualitas pelayanan publik. Tentunya istilahnya kalau
wong Jawa ngomong itu Mbak ya. Nek ngekei iku ojo dikei terus ditinggal. Gampang-gampangannya. Oke. Jangan dikasih Dikei, terus kemudian ditinggal gitu ya. Artinya itu apa? Kebijakan itu atau kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah yang diberikan kepada masyarakat itu jangan hanya sekedar pemerintah itu berpikir seperti itu. Dikei ditinggal, dikei ditinggal, tidak. Tetapi apa? Setelah dikasih itu, ibaratnya itu, kebijakan itu muncul, ya ayo temenan gitu, serius ini itu dikawal betul gitu, dikawal betul. Bagaimana kontinuitasnya dan lain-lain itu harus anu. Lah, pelayanan publik juga seperti itu. Jangan karena apa? Kita karena ada umpamanya itu apa ya? Bukan iming-iming ya. Artinya pemberitahuan dari pusat, ayo kabupaten, kota, provinsi berlomba-lomba untuk berinovasi bagaimana mengembangkan pelayanan publik yang baik. Akhirnya yang dikejar itu hanya apa? Hanya ya semacam prestis aja, prestis kabupaten kota itu. Itu jangan sampai seperti itu. Karena apa? Dikumpulkan banyak-banyak, bikin program, aplikasi untuk apa umpamanya perizinan, program ini, namanya gaspol, namanya apa, macam-macam lah kan gitu kan. Itu. Tapi orientasinya itu jangan berorientasi kepada hanya sekedar prestis dan mencukupi apa yang diinginkan oleh pusat saja, tidak. Tetapi apa? Substansinya harus kita ambil. Apa substansinya itu? Substansinya itu adalah ini hanya sebuah rangsangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat, ayo berinovasi. Tapi substansinya itu adalah satu, bagaimanakah kita mampu untuk melayani masyarakat itu cepat, mudah, kan gitu ya. Cepat, mudah dan tidak berbelit-belit kan gitu kan itu. Nah, itu sebenarnya substansinya di situ, sehingga pemerintahan provinsi dan kota kabupaten khususnya di Jawa Timur ini itu ayo, artinya kalau membuat seperti itu benar-benar dikawal. Artinya itu apa ya, disiapno anggarannya gitu kan. Terus disiapnya istilahnya itu perencanaan yang matang. Jangan hanya sekilas habis itu ya ditinggal gitu. Karena banyak sekali Mbak, kalau kita nilai, kalau kita lihat aplikasi yang telah dibikin oleh apakah itu provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia ini, yaitu tadi kita membuat, setelah itu wes gak diopeni lagi, nggak di-upgrade. Ada contohnya nggak Gus? Kalau Apa contoh kira-kira? secara langsung saya kurang paham ya. Saya tidak hafal. Tapi banyak sekali. Contoh umpamanya ya, pelayanan terkait masalah apa ya? Perizinan apa gitu kan, atau pengurusan administrasi. Itu banyak Mbak, yang nge-lag itu banyak. Nge-lag artinya itu gak bisa diisi lagi, gak bisa digunakan karena apa? Mungkin sudah over apa ya istilahnya itu kayak gitu. Lah itu kan berarti nggak ada update Mbak. Padahal itu kan harus diupdate terus gitu. Teknologi juga berkembang. Lah itu banyak seperti itu yang terjadi. Terus banyak sekali istilahnya itu aplikasi maupun program-program itu ya cuman kalau orang Jawa bilang urung ya gitu. Urung itu sangkar ya. Tapi ternyata itu apa? Ya nggak ada isinya apa-apa, nggak bisa difungsikan. Itu banyak. Jadi sayang ya, kayak istilahnya mereka sudah berusaha untuk membuat itu tapi tidak digunakan dengan optimal. Apakah itu ada hubungannya juga dengan SDM di baliknya yang berarti ASN di situ gitu? Ya ada dua kemungkinan Mbak. Jadi itu karena faktor satu memang anggaran yang tidak difokuskan. Ya. Yang kedua yaitu tadi. Tapi jadi kan behind the gun-nya itu, behind the gun-nya itu ASN-nya itu yang istilahnya itu yang kualitasnya itu perlu untuk kita tingkatkan kembali. Tapi kan kalau misalnya bisa saya bilang ini sesuatu yang sensitif dan harus memang ada begitu ya pelayanan publik ini. Kenapa sampai anggaran ini tidak ada di situ gitu Gus? Iya, kadang-kadang untuk anggaran itu kan tergantung kepada tergantung kepada pimpinan atau top leader daripada daerah tersebut. Ya contoh aja ya, mohon maaf, bukan hanya di kabupaten ya. Data tahun 2022. Tahun 2022. Data-data itu yang terkait masalah data masyarakat. Itu berapa sekarang itu? Aplikasi itu ada berapa waktu itu? Tahun 2022 loh ya, nggak tahu sekarang. 24.400 aplikasi yang mana di situ itu data masyarakat itu tercecer pada 24.400. Kita bayangkan, 24.400. Jadi semacam aplikasi itu untuk pengepul data. Iya, aplikasi sebenarnya gunanya untuk apa Gus? Lah kan gini, banyak sekarang umpamanya Kementerian Pertanian kan punya data petani.
Terus kemudian itu apa? Nanti kementerian apa? Itu punya data yang lain. Atau dalam satu kementerian atau dalam satu dinas, kadang-kadang pertanian. Nanti di situ itu petani yang mendapatkan istilahnya itu subsidi atau bantuan pupuk umpamanya. Itu ada di situ, seret gitu siapa. Tapi nanti kalau seandainya ada lagi petani yang telah dan akan mendapatkan bantuan bibit. Itu datanya sudah beda pada beda aplikasi. Nah, sebenarnya seperti itu kan semuanya bisa disatukan. Makanya ada SPBE itu, jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu harapan kita itu one big base data. Satu data besar yang dimiliki itu tadi. Jadi lebih terkoordinir gitu ya. Dan itu masih kita belum punya seperti itu. Kalau kita di nomor 2 ya akhirnya dari ASN ya begitu ya. ASN. Apakah tidak ada upaya untuk kemudian memberikan pelatihan atau upaya untuk meningkatkan kualitas ASN ini sendiri, Gus? Nah, di sinilah Mbak. Jadi kalau saya melihatnya itu salah satu daripada permasalahan dari yang dihadapi oleh pemerintah ya. Berkembangnya teknologi dengan peningkatan daripada SDM ini itu kan harus berlomba-lomba terus. Nah, ini kalau seandainya pemerintah itu telat dikit aja, ini sudah teknologi itu sudah melejit banget kan, jauh gitu, ya, ketinggalan ya. Jadi kalau saya menilainya bukan berarti pemerintah ini tidak melakukan apapun, tidak, sudah banyak Pak dilakukan ini. Tapi ya mungkin karena kadar SDM dan lain-lain sehingga seharusnya itu 3 kali dilatih sudah bisa, tapi ya namanya orang juga berbeda-beda kan gitu kan. Mungkin di selain kapasitas daripada SDM itu ya itu tadi percepatan daripada inovasi teknologi ini yang sehingga yang paling utama adalah pemerintah harus istiqomah fokus untuk itu. Di balik itu semua, Gus, ternyata kalau misalnya Pemprov Jatim ini kan masuk 10 besar dan meraih penghargaan ya di kategori Provinsi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia gitu ya. Tanggapan dari Kepatuhan Provinsi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, betul ya? Betul. Jadi itu kan sudah jelas Mbak. Ya mohon maaf aja kalau kita baca pelan-pelan aja. Kepatuhan. Apa tadi? Penyelenggaraan pelayanan publik. Lah, ini memang kalau dikatakan seperti itu penyelenggaraan. Memang Pemprov kita itu sudah berusaha maksimal untuk itu tadi Mbak. Untuk memang benar. Artinya memang patuh kita itu dengan adanya instruksi dan omongan dari pusat seperti itu, kita itu gercep. Kalau orang Jawa bilang ya, gercep akhirnya kita bikin aplikasi. Nah, cuman itu tadi masih banyak sekali permasalahan yang tadi saya sebutkan di awal. Aplikasi yang hanya urungnya, hanya kandangnya saja. Tapi ada juga aplikasi yang belum upgrade gitu kan. Terus banyak aplikasi ya itu tadi ya karena belum di-upgrade akhirnya buffering terus gitu kan. Kita masukkan data dengan itu tadi. Jadi itu juga sebagai evaluasi kepada Pemprov Jawa Timur. Artinya memang benar bahwa kita patuh dengan adanya ayo kita itu berbasis elektronik digital supaya mudah masyarakat mengakses. Itu sudah memang kita gercep banget. Tapi ya itu tadi, perlu yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah mengevaluasi kembali dan memperbaiki kembali. Harus mengupdate terus lah itu. Jangan sampai karena kita sudah ada, ya udah kita tinggal. Padahal itu sudah ketinggalan. Nah, gitu. Berarti dari penyelenggaraannya ya, yang sudah dicukupi. Tapi untuk terselenggara udah bentuk nih ya, misalnya dari segi aplikasi sudah kebuat, tapi akhirnya belum sampai ke masyarakat. Ya, ini yang jadi poinnya begitu kurang, ya. Jadi yang pertama memang sosialisasi kurang. Nomor 2-nya ya memang kualitas, bukan kualitas ya istilahnya itu. Ya barangnya ini, isinya itu ya perlu diperbaiki lagi itu. Artinya barangnya itu kayak aplikasi, umpamanya aplikasi untuk pendaftaran umpamanya kan, ya itu harus di-upgrade terus, harus dikawal terus jangan sampai masyarakat sudah istilahnya itu ngurus di situ, tapi ya buffering terus dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi. Nah, Gus Iman, biasanya untuk menentukan apakah aplikasi tersebut sudah berjalan optimal, yang artinya memenuhi tingkat kepuasan masyarakat, seperti apa biasanya, Gus? Mbak, tingkat kepuasan masyarakat terhadap terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik di kita itu ya itu memang sebuah masalah bagi kita Mbak ya. Kenapa saya katakan sebagai banyak bermasalah? Kita itu kalau menurut beberapa survei itu kita itu
masih kurang lah, Oke. masih kurang. Dari segi Dari masyarakatnya segi ya. masyarakatnya itu masih kurang, sehingga itu juga harus menjadi catatan besar bagi bagi pemerintah supaya itu juga diperhatikan. Selain itu, karena kita juga sudah semuanya itu serba digital seperti ini, dan pemerintahan apakah itu provinsi, kabupaten, kota juga sudah punya. Itu selain upgrading daripada aplikasi dan macam-macam tadi itu, ada yang paling utama Mbak, apa itu keamanan. Karena apa? Ini nanti kalau seandainya ada kebocoran data, yang kasihan itu adalah masyarakat. Nah, sesuai data yang ada Mbak, keamanan data yang dimiliki oleh pemerintahan kita itu, kita nomor berapa Mbak? Berapa itu Pak? Nilainya itu hanya sekitar berapa? 38, Justru nggak sampai 50 ya Pak? nggak sampai. Itu menurut istilahnya itu istilahnya security system atau apa itu. Jadi ada semacam badan internasional itu yang menilai itu. Iya. Jadi keamanan data di masing-masing negara itu ada. Jadi ada satu wadahnya itu. Dan nilai kita itu sangat anu sekali. Masih di angka 30 sekian itu ya? Dan itu nomor berapa? Nomor 3 terendah dari seluruh negara G20. Itu Indonesia kan? Indonesia. Okay. Kalau Jawa Timur sendiri Gus? Kalau Jawa Timur sendiri alhamdulillah. Secara nilainya itu lebih baik lah dibanding nasional itu. Ya, baik. Tapi artinya apa? Artinya ini juga harus menjadi perhatian semuanya lagi. Karena ya sekali lagi kita jangan hanya mampu untuk membikin. Kita juga harus mampu untuk merawat. Kita harus mampu untuk mengembangkan. Itu yang paling utama sebenarnya itu. Kalau seandainya cuma membikin aja mudah. Mudah. Tetapi untuk merawatnya itu supaya tetap bermanfaat, tetap eksis, tetap bisa berkembang terus dan lain-lain, ini yang sulit. Nah, di sini ada pesan saya mungkin secara pribadi, ayo, jadi hal-hal seperti itu, kita itu harus berpikirnya itu jangan sampai kita berpikir pragmatis. Setelah ono, ya wis, gitu, jangan sampai seperti itu. Tapi kalau setelah ono, ayo ini terus dikembangkan. Nah, untuk mengembangkan itu semuanya, itu butuh fokus yang pertama. Yang kedua itu ya itu tadi, butuh giroh, butuh semangat gitu. Semangat untuk fokus melanjutkan apa yang sudah ada itu untuk diperbaiki dan terus diperbaiki. Oke, nah Gus, kalau kita membahas tentang mempercepat transformasi digital gitu ya, sebenarnya upaya Pemprov ini cukup banyak. Salah satunya adalah ini dari yang saya tahu dari Pemprov sendiri sudah menetapkan Pergub Jatim di nomor 11 tahun 2024 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya. Dan sebagai pelaksanaan dari Pergub tersebut telah ditetapkan Kepgub Jatim nomor 100 sekian itu ya, tentang tim koordinasi SPBE Pemprov Jatim. Bagaimana sebenarnya dampaknya dan yang diinginkan dari adanya Pergub ini? Jadi yang diharapkan oleh Pergub itu Mbak, yaitu tadi sebenarnya sesuai dengan cita-cita dan harapan kita semuanya lah. Bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu ojo bulat gitu kan. Ojo bulat, ojo lambat, ojo istilahnya itu apa ya menyulitkan masyarakat gitu. Makanya persepsi kita bersama-sama itu bisa semuanya itu solusinya antara lain dengan menggunakan digitalisasi. Dengan elektronik tadi itu semuanya. Tetapi ya itu banyak sekali permasalahan gitu, masih banyak tantangan kita, permasalahan kita itu masih banyak banget. Dan sama Pemprov Jatim juga seperti itu. Itu semuanya sudah diupayakan secara maksimal, tapi Pemprov Jatim juga masih punya banyak kendala juga. Dan ini ya menjadi sorotan kita bersama-sama dan ayo kita perbaiki secara bersama-sama. Lah di antaranya yaitu tadi infrastrukturnya itu masih kurang. Masih bukan kurang ya, artinya perlu untuk penguatan kembali. Ya contoh, belum semuanya daripada daerah di Jawa Timur ini yang lancar terakses internet. Itu kan banyak. Daerah-daerah yang agak pelosok sedikit kadang-kadang cari sinyal aja sulit gitu kan. Nah itu kalau seandainya SPBE ini kita jalankan, ya podo ae, gak ono manfaatnya Mbak. SPBE walaupun APE koyo opo, tapi kalau internetnya gak ono, ya sama aja nggak bisa. Itulah termasuk infrastruktur seperti itu, sarana prasarananya itu ya diperbaiki. Artinya itu harus menjadi fokus. Kemudian kadang-kadang internetnya ada, tetapi masyarakat kita agak ya banyak yang masih buta terhadap digital, nggak paham lah. Ini juga harus pemerintah itu harus fokus untuk bagaimana mengadakan pelatihan-pelatihan. Ada yang paham, tapi nggak ngerti kalau ada itu gitu kan. Berarti ini sosialisasi pemerintah kurang.
semuanya itu. Terus ada lagi umpamanya sudah ada tapi apa ya itu tadi secara infrastruktur programnya itu kadang-kadang ya buffering terus istilahnya Andula, itu berarti harus fokus ke situ lah. Memang banyak hal yang inilah. Tentunya di sini kita harapkan ya masukan dari DPRD, masukan dari masyarakat khususnya itu hal-hal seperti ini itu ya bisa disampaikan. Bisa disampaikan kepada kita, bisa disampaikan kepada pemerintahan supaya apa? Keluhan-keluhan seperti ini itu bisa diketahui dan sesegera mungkin akan bisa kita carikan solusinya. Berarti ini kalau misalnya saya tarik lagi gitu ya Gus ya, yang ada di tengah transformasi digital baik di Indonesia maupun di Jawa Timur khususnya ya, itu bukan hanya pemerintah tapi masyarakat juga. Masyarakat tentunya. Khususnya kalau misalnya kita bahas digital adalah generasi muda ya, Betul. yang gercep sekali kalau masalah digital. Mereka juga harusnya menginformasikan kepada orang tuanya begitu. Betul. Dan di tengah hal seperti ini, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh generasi muda supaya mereka lebih bisa masuk dalam transformasi digital, termasuk inovasi dari pemerintah, Gus? Ini sebuah masalah, Mbak. Ada sebuah masalah juga di sini itu ada masalah. Kalau kita mengamati gadget ini yang dipegang oleh para pemuda-pemuda kita, mohon maaf, di antara 24 jam satu hari satu malam itu kira-kira untuk kita gunakan WA, ya kita menggunakan WA itu atau game online, ya, game online ataupun melihat YouTube, melihat TikTok, melihat itu apakah itu lebih sedikit waktunya itu yang digunakan oleh oleh pemuda itu dengan internet ini, gadget ini kita gunakan untuk mencari informasi yang manfaat. Lebih banyak main WhatsApp-nya, main TikTok-nya. Lah, itu satu masalah, Mbak. Oke. Itu masalah. Jadi di antara salah satu yang menjadi sorotan dunia internasional, mohon maaf, ini ada satu survei yang membuktikan bahwa anak-anak muda kita yang menggunakan gadget ini, itu prosentasenya itu sangat kecil sekali yang menggunakan HP itu untuk istilahnya mencari keilmuan. Yang suka itu apa? Hiburan, game, chattingan, itu. Hal-hal yang sifatnya seperti itu. Nah, apa ini maksudnya? Ini perlu juga sekarang itu harus ada program sebenarnya bagaimana bergadget dengan baik. Dengan baik itu. Padahal ini yang saya tahu juga ada berbagai macam platform digital yang sudah diciptakan untuk generasi muda khususnya ya Gus ya. Ada Millennial Job Center, BLK juga ada Jatim IT Kreatif gitu ya. Untuk meningkatkan pemanfaatan dari masing-masing aplikasi ini sebenarnya harusnya seperti apa, Gus? Ya itu tadi. Jadi yang pertama yang paling utama karena memang sekarang itu budaya daripada masyarakat kita itu atau anak-anak muda kita seperti itu. Ya berarti bagaimanakah kita itu merubah mindset mereka. Merubah mindset mereka bahwa ayo ini loh ada yang menarik sebenarnya itu karena apa di sini ada ilmu, ada macam-macam dan itu. Jangan hanya WA-an, jangan hanya TikTokan, jangan hanya itu. Nah, penyadaran seperti itu, Mbak. Makanya program seperti itu sebenarnya apa namanya harus ditingkatkan juga. Tetapi ya ini bukan hanya pemerintah ya, tapi tentunya orang tua, tentunya para guru juga harus istilahnya itu memberikan penekanan kepada anak-anaknya, kepada siswa-siswanya umpamanya ya bagaimanakah kita bijak di dalam memegang gadget ini supaya apa gadget ini bisa lebih memberikan kemaslahatan, kemanfaatan kepada kita, bukan hanya main-main semata gitu. Di tengah banyaknya PR yang harus dilakukan nih oleh Pemprov Jawa Timur sendiri, saran dari Gus Iwan untuk nantinya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa menjadi birokrasi kelas dunia seperti apa, Gus? Ya tentunya kalau saya berpikirnya Mbak, yang pertama itu tentunya kita harus melakukan sinergi yang baik dengan masyarakat. Itu penting sekali. Karena apa? Hakikat daripada pemerintahan itu kan mencukupi kebutuhan masyarakat. Sedangkan kebutuhan masyarakat itu banyak, bermacam-macam. Termasuk ada di 38 kabupaten kota. Kabupaten kota. Masing-masing teritori, masing-masing daerah pasti memiliki kebutuhan yang bermacam-macam. Nah, yang saya sangat saya harapkan kepada Pemprov Jatim, apabila membuat sebuah program, itu jangan hanya berdasarkan itu kepada asumsi kita semata. Kita itu Pemprov Jatim itu kan provinsi kan hanya mampu melihat dari atas ini. Oh ya kira-kira apa ya kebutuhan daerah sana ya? Ini apa ya kebutuhan daerah sana ya? Tapi justru nggak masuk ke dalamnya ya Gus? Ya nggak masuk ke dalamnya. Lah di sini sebenarnya apa? Sebenarnya DPR ini itu sangat tahu. Karena DPR itu kan tersebar dari
dari beberapa Berbagai dapil. dapil tersebut, sehingga di sini sinergitas eksekutif legislatif dalam merencanakan sebuah program ini penting. Jangan saling meninggalkan itu. Karena apa? Karena itu tadi pemerintah tidak akan mampu kok kalau hanya satu mata, satu kepala, dua mata melihat kepada banyak masalah yang sangat luas seperti ini, sangat detail, itu nggak mungkin. Makanya perlu informan. Kita harus perlu cari informasi itu, antara lain yaitu dari DPR atau apa, membuka itu tadi, membuka istilahnya itu tempat-tempat di mana masyarakat mudah untuk menyampaikan keluhan dan masalahnya itu. Kalau dari Jawa Timur kan sebenarnya sudah ada portal INA Nasional ya, portal nasional INA Digital ya, yang membangun layanan portal Majadigi gitu ya, dari berbagai layanan mulai dari perizinan, rumah ASN, klinik hoax, kemudian ada layanan RSU Dr. Sutomo, open data. Bagaimana bisa memastikan kalau layanan ini dapat terlink di 38 kabupaten kota ini dari pandangan Gus Iwan sendiri? Pertanyaan Mbak ya, ini pertanyaan guyon kepada sampean. Saya yakin kita sebelum bertemu seperti ini, sampean Mbak Anu itu pasti belajar lah, baca-baca dikit. Baca-baca dikit lah sehingga nemulah yang namanya Majadigi. Pertanyaan saya tidak tahu. Saya tahu bahasanya ke situ. Itulah Mbak. Jadi apa namanya? Jadi mohon maaf itu banyak sekali. Memang sosialisasi ini yang kurang masif. Sehingga kadang-kadang itu yang sebenarnya masyarakat itu bisa tercukupi masalahnya, istilahnya itu akhirnya enggak. Karena apa? Karena masyarakatnya enggak tahu. Gitu. Enggak tahu. Saya yakin kemarin lusa sampean belum tahu kok masalahnya. Belum. Baru karena mau ketemu sama Gus Iwan, saya cari tahu ada portal ini. Oh ternyata bisa ngadu ya. Lah gitu. Lah itu masalahnya. Jadi sekali lagi sosialisasi, kemudian tempat istilahnya curhatnya masyarakat ini harus terbuka lebar dan mudah untuk diakses oleh masyarakat itu. Oke. Nah, Gus Iwan ini harapannya untuk Dapil 13 ya, dan umumnya untuk masyarakat Jawa Timur terkait dengan pelayanan publik seperti apa, monggo disampaikan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi yang sangat saya harapkan kepada pemerintahan khususnya di Kabupaten Gresik dan Lamongan, bahwa permasalahan masyarakat itu tidak semudah yang kita bayangkan. Artinya tidak simpel permasalahan masyarakat itu. Dan kita selaku pemegang daripada kendali di pemerintahan, tentunya kita harus terus berjuang untuk bagaimanakah kebutuhan masyarakat yang ada di daerah kita itu bisa terpenuhi dengan baik. Satu kunci yang paling utama itu adalah diskusi publik. Artinya itu apa? Jangan sampai pemerintah kita, jangan sampai kita ini itu menutup komunikasi antara kita itu dengan masyarakat. Buka peluang seluas-luasnya untuk masyarakat itu menyampaikan sebuah keluhan, apapun yang menjadi permasalahannya itu. Karena apa? Karena kita tidak akan mungkin mampu membuat sebuah kebijakan yang tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan masalah yang luar biasa kepada masyarakat apabila kita nggak tahu permasalahan masyarakat itu. Dokter itu kan bisa mengobati karena tahu penyakitnya lah. Kita jangan sampai sakitnya masyarakat itu hanya melalui persepsi kita saja. Tetapi basicnya harus real. Diperiksa langsung ya Gus. Harus tahu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khususnya kepada masyarakat juga. Jadi masyarakat kalau seandainya ada apapun, mari, ayo kita bicara, sampaikan, ayo kita diskusikan. Karena tanpa adanya informasi seperti itu dari masyarakat, sekali lagi kita tidak tahu permasalahan yang sesungguhnya. Gitu. Memang yang penting adalah komunikasi antara masyarakat dan juga pemerintah, begitu ya, dan membangun hubungan baik. Luar biasa sekali podcast kita kali ini, pemirsa, bersama dengan Dr. Haji Ahmad Iwanus Dunay, LCMM MPDI, dari anggota Komisi A DPRD Jatim, fraksi Partai Nasdem, Dapil Jatim 13. Tapi sayang sekali pembahasan kita sampai sini, Gus. Terima kasih banyak sudah menginformasikan terkait dengan pelayanan publik di Jawa Timur, khususnya yang ada di Dapil 13. Dan tentunya terima kasih juga untuk pemirsa sudah menyaksikan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Tania Nadita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.